Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni rahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ilal huda wal dilalata 'ala al khair amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi afdalun nawafil. Ini minggu kemarin aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah qismani. Pembagian daripada sunnah-sunnah salat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah dan salat-salat sunnah yang tidak disunahkan untuk tidak berjamaah. Mayusannu fihil jama'atu kal idaini wal kusufain, sesuatu yang salat yang disunahkan untuk berjamaah yaitu idain, kusufain, wa huwa afdalu mimma yusannu fihil jamaah. Ihal jamaah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan, dia lebih afdal untuk dilakukan dalam keadaan berjamaah, tidak dilakukan dalam keadaan sendiri. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, di beberapa mazhab bahwasanya qila biwujubihi ma. Ada yang mengatakan untuk adha dan fitir, untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu diwajibkan untuk berjamaah. Tapi sebagian pendapat ada yang mewajibkan. Sebagian lagi tidak, tetap mensunahkan. Idul Fitri dan Idul Adha, mana yang lebih afdal? Idul Adha. Karena Idul Adha langsung nas dalam Al-Qur'anul Karim, inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Karena Idul Adha sesuai dengan nas Al-Qur'an. Itu inna a'tayna kal kautsar fasholli li. Maka kata Allah, salatlah wanhar, kemudian baru menyembelih. Nah, jadi perintah sholatnya itu adalah suatu perintah langsung dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, perintahnya itu sunnah, tapi sholatnya kata para ulama, sebagian mengatakan walaupun pendapatnya tidak kuat, tapi ada yang mengatakan itu wajibnya dia berjamaah, tidak sah apabila dia dilakukan untuk sholatnya sendiri. Kemudian ma la yusannu fihil jamaah, tidak disunahkan untuk berjamaah, artinya sholatnya sendiri-sendiri saja, seperti ar-rawatib, seperti qabliyah, ba'diyah, itu tidak disunahkan untuk berjamaah. Kemudian afdhalun nawafil al-aidan, paling afdalnya sunnah-sunnah sholat tingkatan yang pertama yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian al-kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, itu salat minta hujan. Kemudian al-witir, kemudian ar-rawatib, kemudian sumat tarawih, kemudian duha, summa baqiyatun nawafil wa min harakatul ihram wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Ini minggu kemarin juga sudah kita bahas tentang sholatul witir. Al-witru wa hiya wajibatun inda Abi Hanifah. Salat witir itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya
wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak. Fadluha, salat witir itu mempunyai satu keutamaan. Warada fiha al-katsiru minal ahadits minha innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru ya ahlal Qur'an. Malam yutir falaysa minna. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah Subhanahu wa taala senang yang kalimatnya itu bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, kemudian 9, kemudian 11. Nah, tidak diperbolehkan lebih daripada 11. Tidak sah. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlal Quran. Maka wahai orang-orang yang ahlul Quran, hendaklah engkau melakukan salat witir, yaitu satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Quran ini termasuk kita sebenarnya, ahlul Quran, karena kita adalah orang-orang yang mengimani daripada Al-Quran. Jadi ini perintah ini sebenarnya perintahnya itu kepada kita umat Islam, karena kita termasuk orang yang mengimani Al-Quran, termasuk rukun iman. Nah, tapi secara spesifik lagi ini terkhususkan untuk orang-orang yang mereka yang penghafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang penghafal Al-Quran itu tidak diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan sholatul witir. Saya ingat dulu waktu kita menghafal Al-Quran, 2 yang tidak boleh ditinggal, yaitu al-wudu dan sholatul witir. Jadi wudu itu tidak boleh lepas. Jadi ketika batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Karena kita kata Sayyidil Habib Umar, waktu kita menghafal Quran, kata guru kita Habib Umar, bagaimana kalian bisa tidak mempunyai wudu sedangkan dalam diri kalian itu ada Al-Quran. Kalian menghafal Quran tapi kalian dalam keadaan tidak berwudu. Dan aib bagi kita itu santri thalabul ilm tidak ada wudu itu aib, celah bagi kita. Jadi posisi kita dalam keadaan kotor itu celah bagi kita. Jadi di tempat kita belajar itu banyak hal-hal yang menjadi satu kebiasaan sudah kayak wajib. Contoh, misal kami itu keluar dengan baju kaos, itu tidak boleh. Bukan keluar dari luar, enggak, keluar dari kamar. Misalkan ini kamar saya keluar dengan memakai baju kaos saja, itu dimarahin. Nggak boleh. Jadi kalau mau pakai itu pakai kemeja gitu. Jadi kebiasaan kita di sana itu pakai kemeja. Di kemeja itu pakai hari-hari. Kalau kita kan kemeja kalau mau acara resmi. Kalau di sana itu enggak. Nah, tapi kalau saya pakai baju kaos keluar kamar gitu, wah itu langsung santri-santri itu langsung bilang aib, celah, enggak boleh. Nah, jadi kalaupun kita mau pakai baju kaos itu diambil rida, ditutup. Nah, baru boleh keluar. Misalkan kita mau pergi ke kamar teman ini, pun tak boleh masuk kamar teman, nggak boleh. Cuma boleh ngomong di luar saja. Kalau masuk itu langsung kena marah, aib. Banyak hal-hal yang kita diajarkan sama Habib Umar itu kayaknya sepele, tapi disitulah kita tahu batas-batas kita. Walaupun itu kamarnya teman, laki-laki sama laki-laki, cuman kita diajarkan batas-batasnya di situ. Ya. Kemudian kemudian keluar tidak berkopiah. Wah itu lebih parah lagi tuh. Itu udah kayak kita melakukan dosa besar. Jadi misalkan kita di Darul Mustafa itu, kan saya buka kopiah gitu, kemudian saya keluar, enggak pakai ini. Itu ributnya satu kampung. Ya. Itu dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu jerit semua itu. Neriakan, mekekkan kita itu. Aib. Kalau dia bilang aib, berarti kita ada kesalahan itu. Apa ya? Oh iya, tidak pakai kopiah. Allah. Itu langsung melari kecepat, langsung pakai peci. Nah, jadi ini saja udah melepas ini saja itu sudah menjadi suatu kayak dosa besar bagi kita. Padahal hal-hal yang biasa menurut kita kan biasa-biasa saja, tapi di sana itu kita diajarkan akhlak yang terkadang tidak kita dapati di buku juga tidak kita dapati. Nah, jadi lewat keseharian. Apalagi kalau masuk kamar mandi.
Ya, kita mau ke WC gitu, ke hammam, masuk kamar mandi, kemudian tidak pakai sendal, kemudian tidak menutup kepala. Waduh, itu aib paling terbesar. Ya. Jadi semua tata cara di sana itu betul-betul betul-betul dilaksanakan. Sekecil apapun, makan sama. Makan tuh kita tuh makan 8 orang, 7 orang. Tapi besar nampannya. Jadi kalau kita duduk itu udah siapa saja yang misalkan kita datang pertama, duduk aja. Nah, nanti siapa yang datang terserah. Misalkan dari negara mana, Afrika, duduk sama gitu. Duduk. Yang ini duduk. Kadang-kadang nggak kenal kita. Makan. Nanti sebelum makan itu kita ta'aruf, perkenalan. Oh iya, sudah perkenalan, habis itu siapa yang paling tua di antara kita, dia yang memulai. Kalau seandainya yang tua tidak mulai, yang muda tidak boleh. Oh, itu adab tuh. Jadi ente. Kadang-kadang kita malu gak? Kalau kita mulai dulu kan berarti kita paling tua nih. Nak ngaku tua itu kadang-kadang orang Indonesia itu malu. Karena postur kita itu terkadang kita nengok dia ini tua nih. Ente lah, nengok dia berjenggot, bercambang begini. Sekali tanya, umri kata dia, sama niata asyar. Umur saya 18 kata. Allah kata saya waktu itu umur 25 saya masuk ke sana. Kadang-kadang saya duduk tuh, perasaan saya paling muda nih. Ini dari negara ini. Badan dia besar-besar. Tengok, umur berapa? 21. Yang ini. Oh, ini sih saya. Dia mau tahu lah tadi. Terkejut pula dia nengok saya. Lama kata dia, ente kamu merokok tadi. Saya bilang 26. Allah kata dia. Mana jenggotnya kata dia? Mana ini ya? Waktu itu pelontos begitu. Dicukur-cukur. Ya kata dia, betul gitu. Itu adab. Jadi adab itu kita ketika makan itu orang tua yang didahulukan. Subhanallah. Itu adab-adab yang Sayyidil Habib Umar, guru kita, mengajarkan tanpa kita merasakan itu adalah ternyata semuanya itu adalah sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terutama ini untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran itu sama sekali wudu dan witir itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ahlul Quran itu kalau kata Imam Nawawi Fitibyan dalam kitabnya Tibyan, hum hufadzul Quran, ahlullah yaitu keluarganya Allah di atas muka bumi ini, yaitu orang-orang penghafal Al-Quran. Malam yutir falisa minna. Orang yang tidak melakukan witir, kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Jadi orang-orang yang melakukan witir, mereka adalah golongan daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah qad amaddakum bi salatin ya khairun lakum min humrin ni'am. Kata Nabi di hadis yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian satu solat di mana apabila kalian mengerjakannya khairun lakum min humrin ni'am, lebih baik daripada kalian menghadiahkan atau bersedekah dengan kendaraan yang paling mewah di atas muka bumi ini. Jadi ketika kita melakukan witir, itu adalah suatu amaliyah yang paling afdol, sedekah yang paling afdol. Kemudian waktunya min fi'lil isya ila tulu'il fajar, dilakukan setelah salatul isya sampai fajar. Wal afdal ta'khiruha, dan paling afdol untuk mengakhirkannya sampai akhirul lail. Idza kana yaghribu ala dhannihi al-istiqat qabla al-fajr. Apabila yakin dia bangun sebelum fajar, maka dia disunahkan untuk sholatnya diakhirkan. Tapi apabila dia yakin dia tidak bisa bangun, kebiasaannya dia bangun itu dipastikan azan subuh, pas azan baru dia bangun, maka orang ini tetap disunahkan witirnya itu setelah sholat isya. Dia disunahkan di situ. Jadi tergantung yang tahu itu pribadinya kita masing-masing. Kira-kira kita itu biasanya bangun jam berapa? Misalkan bangun sebelum azan, tapi 10 menit sebelum azan baru bisa bangun. 10 menit sebelum azan kemungkinan
sulit untuk melakukan witir, belum ini belum itu apa semuanya siap-siap, kemungkinan setelah selesai itu saya yakin keluar dari kamar mandi udah azan. Ini sulit untuk dilakukan. Wa illa fal afdal taqdimuha badal isya. Bahkan kalau seandainya kita punya kebiasaan seperti itu, maka afdalnya takdim. Artinya witirnya dimajukan setelah sholat isya. Jadi sholat isya ba'diyah, setelah ba'diyah tembak langsung isya. Ya syukur-syukur nanti kalau seandainya malam bangun, misalkan malam bangun ya sudah tahajud, mungkin ada hajat, ada apa semuanya, sholat taubah atau apalah, kemudian nanti baru ditutup lagi dengan witir. Misalkan tadi 3, maka tambah lagi 2, dijadikan 5. Atau mau pengen sampai 7 boleh, atau sampai 9 boleh. Jadi tetap menutupnya dengan witir. Tetap. Pak Ustadz, saya kan sudah sholat witir tadi, enggak apa-apa tambah, kan baru 3 tadi. Kecuali tadi udah 11. Kecuali ibu udah mengerjakan 11 rakaat. Misalkan habis isya tadi tembak langsung 11 rakaat. Sudah. Selesai berarti witirnya tidak boleh ditambah lagi. Tapi kalau misalkan 3, maka tambah lagi nanti 2. Itu yang biasa kita lakukan di sana juga. Kalau misalkan tarawih itu tetap setelah isya, setelah tarawih pasti kita sholat witir 3 rakaat. Nanti tahajud apa semuanya, maka nanti ditutup dengan sholat witir lagi satu juz. Kemudian ada 2 rakaat ya. Jumlah rakaatnya rakaatun 1. Wa tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi uzur. Tapi 1 itu boleh asalkan jangan keseringan. Sering 1 terus. Kecuali uzur. Uzur itu ya tadi itu misalkan bangunnya 10 menit sebelum azan. Udah bersih-bersih syukur-syukur dia udah pakai mukena atau pakai peci itu kan. Belum azan juga, tapi kisaran 2 menit atau 3 menit lagi lah masih waktu. Ya sudah, sholat saja witir. Betulan dia belum witir, maka sholat saja dia witir. Pastikan kalau 3 kan enggak nutut, 2 enggak mungkin, enggak bisa. Ya sudah, satu saja. Berarti dia kan uzur. Posisinya ada uzur yang membuat dia enggak bisa 3. Ya 1 saja, enggak apa-apa, dapat. Tapi kalau besok 1 lagi, ini kebiasaan 1. Jadi justru malah membiasakan 1 justru malah makruh. Kemudian wa adnul kamal, paling rendahnya kesempurnaan 3 rakaat, paling sempurnanya yaitu 11 rakaat. Walau nawal witra wa atlaqa humila ala ma yuridu inda bin hayy ala salas inda rabbi walau nazala al witr lazimahu salasa bil ittifaq. Jika seandainya orang niat nazar salat witir, saya nazar nanti malam saya pengen sholat witir. Apakah dia wajib 11 atau 3? Ketika dia bilang witir nazar 11 tidak cukup, dia bilang cukup seandainya dia bernazar, kalau dia mau 3 pun tidak apa-apa, tapi 1 tak boleh. 1 tidak boleh. Jadi karena dia sudah 3 itu sudah sempurna walaupun belum 11 itu tingkatan paling sesempurnanya, 3 itu pun sudah sempurna. Jadi kalau seandainya saya kepengen nazar witir, ya sudah cukup dia melakukan 3 rakaat, sudah dikatakan menunaikan nazarnya. Walau nazar al-witra lazimahu salasa bil ittifaq. Kemudian fala yajuzu fi aksar min tasyahudin aw an yashhada fi ghairi al-akhirati li annaha wasl. Wa amma idza shallaha faslan bi anna fasl rakaat al-akhirah amma qablaha fa yajuzu an yusalliya 6 bi ihramin atau aksar bi tasyahudin atau aksar. Kemudian 3 tadi bisa disambung, bisa dipisah. Ya, terserah. Nyambungnya bisa disambung, berarti kalau dia disambung tanpa tasyahud itu dengan satu salam. Tapi kalau dia dipisah berarti dia dua salam. Jadi 2 seperti kebiasaan kita, atau memang ada orang yang biasanya nyambung, nggak jadi masalah. Tapi mana yang lebih afdal? Yang afdal itu
dipisah. Karena yang menyambung itu syabihi bil maghrib. Ya, dia sedikit menyerupai salat maghrib. Fa yajuzu sitta bi ihramin aw aksar bi tasyahudin aw aksar. Setelah sholatul witir disunahkan untuk membaca doa seperti yang biasa kita lakukan, doa subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu dibaca setelah sholatul witir. Panjang doanya setelah sholatul witir. Kalau di sini jallatis samawati wal ardu bil azima wal jabarut wa ta'azzatu bil qudrati wa gharatul ibad bil maut. Allahumma inna a'udzubika bi ridhaka min sukhtik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini panjang, yaitu doa setelah salat witir. Nah, kemudian Masya Allah. Kemudian sunnahnya itu untuk dilakukan 3 rakaat. Rakaat yang pertama itu untuk membaca setelah Al-Fatihah, membaca suratul A'la, yaitu Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wa fi tsaniyah Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisah, di rakaat yang ketiga Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain, yaitu suratul Ikhlas yang pertama, yang kemudian yang kedua disambung qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu di satu rakaat 3 surah. Dia satu rakaat 3 surah. Itu sempurnalah salat witir orang tersebut. Artinya salatul witir adalah suatu salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan bagiku witir itu wajib. Jadi ada 3, witir, duha, dan berkurban. Bagi kalian sunnah, bagiku wajib. Nah, jadi witir, duha, kemudian berkurban. Berkurban itu kan hukumnya sunnah bagi kita, tapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Itu namanya khususiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi boleh, tapi bagi kita tidak. Contoh lagi, misalkan wisol, ada namanya saumul wisol, puasa nyambung, tidak pakai buka. Misalkan ini puasa nih, kemudian nyambung lagi untuk besok, wisol namanya. Itu bagi Nabi boleh, tapi bagi kita haram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu innahu yut'imuni wa yuskin, kata Nabi. Sungguhnya Allah yang memberikanku makan dan Allah yang memberikanku. Jadi Nabi itu fisiknya kuat. Jadi kalau Nabi itu wisol pun tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak boleh, haram. Ya, harus batal dulu, dibatalkan. Jadi azan itu ya sudah batalkan. Mau tidak mau makan lagi terserah. Intinya kalau udah azan batal. Tapi kalau Nabi tidak membatalkan pun tidak apa-apa. Itu namanya wisol, nyambung. Tidak perlu itu bagi Nabi boleh, bagi kita tidak diperbolehkan. Kemudian sholatul duha. Nah, ini sholatul duha adalah suatu sholat di mana sholat itu sama sholatul awabin, dinamakan juga sholatul awabin, karena tidak ada yang bisa mengerjakan sholatul duha kecuali mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu ingin bertaubat. Karena hadisnya, man hafadha ala suf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana misla zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Walaupun buih itu banyak buih di lautan, seandainya dosa kita seperti itu juga, dengan salat duha maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian man salat duha rakaatain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melazimkan salat duha 2 rakaat, tidak banyak, 2 rakaat saja. Dalam sehari 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Maka Allah akan catat dia tidak termasuk daripada orang-orang yang pelupa.
insya Allah tidak pikun dia. Sampai tua pun dia tidak pikun. Ya, apabila dia mendawamkan salat duha, Allah tak akan jadikan dia orang-orang yang pelupa. Jadi umurnya panjang tapi tidak pikun. Ya, banyak contoh. Kalau ibu lihat di Tanjung Raya 1 itu ada, Tanjung Raya 2 itu adalah Hubabah Anisa. Ya, jadi beliau itu sampai umurnya sekarang 106. Jadi Al-Qur'annya khatam terus, 3 hari khatam Quran. Kemudian sholawatnya itu ribuan. Sehari itu bisa 10.000 lebih, besar. Beliau itu pakai tasbihnya itu pakai biji-bijian. Ya kayak gitu. Sholawat 1.000, 10.000 bukan 1.000, 10.000, 20.000. Oh tuh, sampai habis ininya masukin lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh istri-istri Nabi dulu begitu. Pakai biji-bijian. Nah, atau kita pakai tasbih. Kalau orang sekarang pakai apa? Digital lah gitu ya, lebih enakan gitu kan. Nah, itu enggak lupa. Jadi kalau ingat itu, ingat semuanya dia. Masih ingat. Artinya Allah jaga. Ya, saya punya nenek pun begitu. Jidah saya itu sebelum saya pergi ke Hadramaut itu umurnya 103. Jidah saya itu. Jadi waktu saya ke Hadramaut 1 tahun baru meninggal dunia. Jadi tapi memang ya kebiasaan beliau itu 2. Yang tidak bisa pernah beliau lepas itu 2. Puasa Senin Kamis sama tadi duha tidak pernah lepas. Jadi orang-orang tua dulu itu memang agamanya kuat orang tua dulu tuh. Maka Nabi mengatakan alaikum bidinil ajais. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua itu banyak-banyak kita cium tangan lah. Kenapa? Karena agama dia lebih kuat daripada kita. Kalau kita ini terlalu banyak dalil ya. Mau berbuat tanya dalil. Maka dalilnya betul ke tidak nih? Betul ke tidak nih? Tapi setelah tahu dalil enggak dilakukan. Gitu. Jadi kosong gitu, banyak kosongnya. Tapi orang tua-tua dulu itu kadang melakukan, kadang dia tidak tahu juga. Tapi karena itu dari orang tua ke orang tua, dari orang tua ke orang tua, ternyata kalau dicek lagi apa yang mereka lakukan itu semuanya berdasarkan daripada hadis Nabi. Contoh saja, misalkan kalau kita itu bubar-bubar, duduk-duduk atau acara, kebiasaan khususnya orang-orang Melayu itu kan, kalau enggak juga Melayu, semuanya saya rata-rata kadang-kadang kalau udah mau bubar itu tidak mau bubar kecuali harus selawat dulu. Ayo selawat dulu. Nah, udah bubar baru selawat baru bubar. Nah, siapa yang selawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu apakah itu ada dalilnya? Ada. Hadisnya dari Nabi. Nabi mengatakan barang siapa dalam satu majelis, buat dia satu majelis tapi tidak di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, nanti majelis itu akan menuntutnya yaumul qiyamah dan majelis itu datang dalam keadaan bau bangkai. Jadi majelis itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika setelah habis duduk-duduk apa semuanya, sebelum kita berpisah, ayo sholawat dulu satu. Jadi itu dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mencium Al-Quran sama, mencium Al-Quran. Sekarang cium Al-Quran itu dipertanyakan anak-anak sekarang itu. Pak Ustadz, apa hukumnya mencium Al-Quran? Subhanallah. Kita dulu bukan lagi mencium Al-Quran, dijunjung tinggi Al-Quran itu. Begitu. Habis selesai itu. Sekarang dipertanyakan apa hukum mencium Al-Quran. Subhanallah. Tapi ya mau tidak mau kita jawab. Iya, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Khalid bin Walid melakukan hal itu. Kemudian anaknya Abu Jahal, Atikah. Artinya anaknya ini melakukan anaknya Abu Jahal, dia cium mushaf, dia katakan hadza kalamu rabbi, ini adalah ucapan Tuhanku. Jadi sahabat itu melakukannya. Nah, cuman kita itu
orang-orang tua itu terkadang dia tidak menggunakan hadis. Tidak tahu. Sama lagi contoh Al-Quran. Ya, dulu kita kalau pakai Al-Quran, bawa Al-Quran itu ketika kita baca kita diharuskan menggunakan apa namanya itu? Rehal. Tidak boleh. Kemudian pakai petunjuk. Simpel saja mereka itu mengajarkan kita anak-anaknya. Nanti rehalmu itu, nanti di yaumil qiyamah itu akan banjir. Ya, banjir. Kalau kau punya rehalmu itu nanti akan menjadi sampan. Petunjukmu itu akan menjadi pengayuh. Jadi orang nanti kalau seandainya banjir, ente nyaman gitu. Saya diajarkan gitu sama nenek saja itu. Sekali saya cari, udah waktu belajar gitu, dari mana dalil ini ya? Pengen tahu gitu dalilnya itu dari mana. Ternyata memang tidak ada, tapi di situ apa yang diajarkan adab. Di mana Al-Quran itu harus kita tidak sampai kita letakkan ke bawah. Menunjuk itu biar kita fokus mana huruf yang ditunjuk itu loh. Tapi bahasanya itu kan enak gitu. Ya, bahasanya itu enak. Memang di yaumil qiyamah nanti akan banjir apa? Banjir keringat. Ya kan gitu. Matahari sejengkal di atas kita, kemudian nanti kita akan banjir keringat. Ya. Ada yang satu dada sampai ada yang tenggelam dengan keringat itu. Ada. Bagaimana ndak orang matahari kita kalau udah 34 jam medam kepala begitu. Tapi bahasanya orang tua itu indah. Ya, jadi tapi ada gak yang aneh-aneh itu ada. Apa namanya? Kayak nyapu di malam hari tak boleh dan begitu. Nah, itu terkadang banyak juga nanti kebawa ke mitos-mitos. Nah, itu kadang-kadang ada gak yang aneh-anehnya itu ada. Tapi kadang-kadang mungkin ya. Mungkin karena sesuatu yang biasanya misalkan motong kuku malam-malam tak boleh. Mungkin dulu tak ada lampu. Nah, takut terkena gitu. Apalagi banyak hal-hal yang terkadang tuh tapi kan tak baik juga. Kembali lagi, lam yuktab minal ghafilin tadi. Jadi orang yang melakukan salat 2 rakaat duha, mendawamkan duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan tulis dia termasuk daripada orang-orang yang pelupa. Wala yuhafid ala salatud duha illa awwab. Tidaklah yang bisa menjaga salat duha itu kecuali orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, duha itu berat untuk untuk diistiqomahkan. Kadang-kadang kita lupa juga duha itu. Ya, maka kita ingat juga orang-orang di Tarim sana tempat saya belajar itu. Mereka itu kalau mau buka toko, mereka kan buka toko itu kan jam 9. Jam 9 buka toko, jam 12 balik rumah, nanti jam 3 setelah sholat asar balik lagi ke toko. Jadi kalau siang itu toko tutup. Saya tuh tanya, kenapa tutup semua ya? Dibilang ini adat kami, adat kampung kami. Kenapa? Karena kami walaupun sesibuk kami tidak dibolehkan untuk melupakan keluarga. Jadi makan siangnya itu sama keluarga. Jadi makan siangnya tidak sendiri-sendiri, makan siangnya dengan keluarga. Padahal lagi jual yakinnya dia itu betul-betul kuat ya. Jadi bayangkan bukanya jam 9, ya kadang jam 8, tutup jam 12, nanti jam setengah 4 baru buka lagi. Sebelum maghrib nanti jam 5 itu sudah tutup lagi. Habis itu sudah. Gitu aja keseharian dia jualan di sana itu. Nah, kita pun mau tahu gak waktu-waktunya tuh. Ya, waktu-waktu buka toko itu kebiasaan mereka. Jadi sebelum buka toko itu sholat duha dulu. Duha. Nah, kalau kita mungkin sebelum kerja sholat duha, atau yang paling afdol itu sholat duha itu jam 9 itu afdol. Paling afdolnya waktu jam 9, setengah 9 atau jam 10 itu afdol. Kapan akhir waktunya? Sampai tergelincirnya matahari. Misalkan zuhur kita 11.29. Ya.
Zuhur 11.31. Ya 11.20 masih bisa, 11.25 masih bisa duha. Tapi tidak dapat keistimewaan. Tapi tetap dikatakan sholat duha. Paling afdolnya itu ya tadi sepertiga siang, sepertiganya siang. Jadi jam 10 itu masih afdol. Jam 9, 10. Bagi yang bisa, mungkin mereka kebentur dengan pekerjaan atau apa, jam 7 boleh. Ini pun boleh. Setelah ini, makanya isyraq dan witir, isyraq dan duha itu sama saja sebenarnya. Jadi kalau isyraq itu kita niatkan duha, ya boleh saja, tidak apa-apa. Makanya jangan takut ketinggalan isyraq. Jadi ibu, bapak tidak usah takut ketinggalan isyraq. Misalkan ada ustadz ngajar sampai jam 6:30 misalkan, ikutin aja, tetap sholat isyraq itu tetap didapati. Karena isyraq itu mengambil hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak berbicara tentang dunia, dia sampai terbitnya matahari, maka pahala dia akan seperti orang pergi haji dan umroh, sempurna kata Nabi. Nah, itu adalah sholatul isyraq, tapi maknanya itu adalah duha. Sama saja isyraq dan duha itu sama. Tapi isyraq itu diperumpamakan seperti sholat pembuka daripada duha. Makanya dikatakan isyraq. Isyraq itu kan syuruk. Syuruk itu kan menunggu matahari terbit. Maka dikatakan isyraq. Tapi sebenarnya itu duha. Maka saya gambarkan kemarin ada orang punya dua nama. Ya. Namanya Dola misalkan. Tapi dipanggil Dole misalkan. Wak Dole misalkan kan. Di satu kampung itu, ya, satu komplek ini, kalau dipanggil namanya Abdullah, tak kenal. Tapi kalau Dole, kenal. Nah, misalkan gitulah. Atau siapalah di komplek ini yang disering dipanggil apa namanya, gelarnya. Nah, Dola, ya Dole ya, Dola, nah, gitu. Jadi ya, isyraq ya duha. Tapi duha belum tentu isyraq. Karena kalau duha itu bisa dilakukan di waktu jam 9. Tidak mungkin ibu sholat jam 9 sholat isyraq. Nah, sholat apa sholat isyraq? Soalnya itu kan kita kan lagi menunggu apa matahari kayak gini nih. Kita kan lagi menunggu nih. Sambil menunggu sambil belajar, entah berzikir, entah baca Quran, apalah bentuknya. Nah, di situ makanya kata usolli sunnatal isyraq. Tapi apakah boleh isyraq itu jam 7 misalkan, tapi posisinya kita tidak bubar nih? Nah, ya sudah boleh. Jadi jangan merasa ketakutan ini apa, kalau saya tidak isyraq nih lewat nih, karena syuruk 39 nih, 39 nih, Ustadz lama nih misalkan, tinggalkan aja lah. Kalau semuanya pikiran begitu, habislah ustadznya seorang-seorang nanti aja. Jadi tidak ada. Jadi salah, terkadang mungkin salah pengertian tentang makna isyraq. Jadi kalau isyraq itu udah waktunya, itu juga harus dilakukan. Enggak begitu. Kecuali dia sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, itu iya. Gerhana matahari misalkan nih. Misalkan gerhana matahari sekarang nih. Di waktu dia gerhana, hari detik itu juga kita harus ketika gerhananya hilang, misalkan setelah 5 menit atau 10 menit gerhananya hilang, tidak boleh sholat lagi. Nah itu iya, itu makna daripada sholat gerhana. Dan isyraq bukan seperti gerhana, enggak. Isyraq itu menunggu dia terbitnya apa namanya matahari. Ya sudah, ditunggu saja. Kemudian maka di sini dikatakan min irtifa isyamsi gedra rumhin. Nah, tapi dia terbit kemudian dilebihkan lagi. Dia dilebihkan 12 menit dari waktu aslinya. Misalkan waktu ini udah dilebihkan ya. Udah dilebihkan. Nah, jadi tepat ya 39 ini udah tepat. Jadi 12 menit misalkan sebelumnya ini berarti berapa nih? 39 kurang 12 27. 26. Nah, jadi
diangkat di situ, maka ditambah lagi 12, ketemulah 39. Nah, dia sempurna. Karena di waktu itu masih belum diperbolehkan untuk, karena naiknya itu belum tepat. Dia udah terbit, dia satu tombak gadrorum, dia dinaikkan lagi, nah, sempurna. Tapi kalau mau diterangkan lagi pun tidak jadi masalah. Tapi tadi asalkan posisi kita dalam keadaan berzikir, posisi kita dalam keadaan membaca Quran. Karena kita itu sama Habib Umar bisa apalagi beliau misalkan kita penutupan daurah, ada namanya daurah 40 hari ya, terakhir itu di akhir itu sampai jam 9. Jadi kita belajar subuh sampai belajar subuh, setelah belajar subuh itu salaman karena itu perpisahan. Nah, itu salaman itu beliau sampai jam 9. 3 jam beliau itu orang untuk orang bersalaman. Karena yang hadir itu kan seluruh dunia yang hadir itu. semua negara itu ada di waktu itu 40 hari dilakukan di waktu Sya'ban, di Sya'ban, bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan selesai ya, bulan Ramadan selesai. Pokoknya dia 40 hari lah, 40 hari belajar sama Habib Umar 40 hari. Kalau biasa kita itu pesantren kilat lah, pesantren kilat dengan Habib Umar. Nah, itu kalau itu sampai jam 9 nanti baru sholat. Ya, boleh-boleh saja. Karena kan kita tidak mengisi dengan kalimat-kalimat yang berbau dunia. Kecuali yang kita omongkan dunia. Oh, enggak bisa. Ibu jangankanlah. Ibu misalkan di rumah misalkan udah cerita tentang dunia, ini apa semuanya. Tahu-tahu isyrok nanti baru mau sholat. Oh, enggak dapat apa-apa. Ya sholat isyrok saja tapi pahalanya tidak dapat. Ya, dapat pahala duha saja, bukan pahala yang dijanjikan Nabi tadi haji dan umroh. Nah, itu pertama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ibna Adam, sholli min awalin nahar. Salatlah kalian untukku, kata Allah, min awalin nahar, di awal siang, arba rakaatin afika akhirah. Ya, jadi hadis qudsi mengatakan Allah berfirman, ya, salatlah kalian wahai anak Adam 4 rakaat. Ya, itu sudah cukup bagimu untuk akhiratmu. 4 rakaat yaitu misalkan ini isyraq, kemudian nanti ditambah lagi duha 2 rakaat, itu sudah sempurna. Ya, sempurna udah. Ya, 2 4 itu sudah sempurna. Lebih sempurna lagi ya sempurnakan 8 rakaat. Lebih walaupun nanti ada hadis yang 12. Tapi ini diantara salah satu hadis yang 12 dibanding 8, tapi lebih afdol adalah 8 karena kekuatan hadisnya 8 lebih dikedepankan daripada 12. Tapi ada yang melakukan 12 tidak jadi masalah. Tapi 8 lebih afdol dari kekuatan hadis. Dua-duanya diperbolehkan. Wa yusbihu ala kulli sulamah min ahadikum shadaqah, dan setiap sendi-sendi kita itu memerlukan sedekah. Kita itu mempunyai 360 sendi. Sendi-sendi kita ini ya, dalam kitab Nasahidun Niyah dijelaskan ini sendi-sendi, dan sendi-sendi ini memerlukan sedekah. Nah, sedekahnya kita itu dengan sholat duha cukup. Ya. Maka di setiap hari itu kita wajib bersedekah. Ya, di antaranya dengan sholat kita bisa bersedekah. Dengan memerintahkan orang kebaikan, mengajak orang kebaikan, itu pun sedekah. Mencegah kemungkaran itu pun sedekah. Ya. Wa yujizu an zalika rak'atan yarka'uhuma bidduha. Ya. Semua itu bisa kita lakukan dengan sholat duha. Jadi ketika kita sholat duha itu kayak sudah sempurnalah sedekahnya kita. Tapi jangan kata sedekah. Ada orang minta, aku udah cukup. Kenapa pula? Aku udah sholat duha ya. Ini kan afdoliyah. Ini lagi berbicara tentang keafdolan duha. Jangan dijadikan suatu dalil nanti aku tidak sedekah gitu dah. Ngapa pula? Aku cukup duha ya. Itu kedekut nama. Cukup mengambil dalil tapi ini kan lagi berbicara tentang duha, bahwasanya ini loh, macam tadi witir. Orang sholat witir itu seperti orang yang bersedekah kendaraan yang paling mewah. Nah, misalkan apa? Berarti kan harganya itu bisa miliaran. Kendaraan yang paling mewah di dunia ini apa misalkan?
mobil misalkan Lamborghini, misalkan kan, Ferrari misalkan, itu kan miliaran. Nah, seperti kita tuh sedekah miliaran rupiah, lalu ada orang sedekah, aku ndak nak sedekah, ngapa? Udah sembahyang witir dah. Apa pula urusannya? Kalau ndak witir tuh berapa apa namanya padilahnya? Satu mobil mewah maksudnya. Jadi aku udah cukup ya. Ini salah penempatan. Ini lagi berbicara tentang keafdol. Jadi dalam hadis itu gini, jadi memahami hadis itu terkadang nanti kita akan dapati, misalkan baca-baca hadis, paling afdolnya amal sholat tepat waktu. Nanti kita baca lagi hadis, paling afdolnya amal jihad fisabilillah. Dapat lagi nanti baca, paling afdolnya amal birrul walidin, berbakti kepada kedua orang tua. Akan timbul pertanyaan, jadi yang paling afdol yang mana? Ini afdol, yang itu afdol, yang ini afdol gak? Ini dalam ilmu hadis, makanya dia ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu tentang sebab terjadinya hadis, datangnya hadis. Kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzul, sebab turun. Nah, hadis juga punya namanya asbabul wurud. Kenapa bisa berbeda-beda tadi? Itu tergantung orang yang datang. Jadi kalau yang datang itu sama Nabi bertanya, nih orang yang datang nih, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Nabi nengok ini orang, ini sholatnya udah bagus, tapi berbakti sama orang tuanya ini kurang. Sholatnya Masya Allah, tepat waktu, semangat jihadnya kuat, tapi sama orang tua kurang. Lalu Nabi katakan, afdolul a'mal birrul walidin. Paling afdolnya amal berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi yang datang, birrul walidinnya oke, sholatnya oke, cuman jihadnya agak lemah. Nabi bilang, afdolul a'mal jihad fisabilillah. Nanti begitu lagi. Ya, jadi bukan salah hadisnya, bukan. Jangan bingung nanti. Jadi tak benar nih hadis nih, bingung. Bukan bingungkan kita yang tidak memahami yang kita tidak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Wa yajidu an zalika rak'atani, ada 2 rakaat aqalluha rak'atan wa aktsaruha wa afdaluha samanin. Ya, paling afdalnya itu 6. Inda Romli wa amma inda Ibnu Hajar fa aktsaruha 12 rakaat. Bahkan Imam Romli tetap 8 paling afdol, tapi Ibn Hajar enggak. Imam Ibn Hajar mengatakan 12. Maka di sini tergantung kita mana yang mau kita gunakan. Mau 8 boleh, mau 12 juga boleh. Jadi dua-duanya ada apa? Ada dalil masing-masing. 12 boleh, 8 yang ingin berpatokan dengan Ibn Hajar, oke. Ingin berpatokan dengan Imam Romli pun tidak jadi masalah. Karena hadisnya dua-dua dianjurkan. Wa yuqra'u fihi ma masya. Terserah mau dibaca surah apapun boleh. Wal afdal suratan. Paling afdal tapi 2 surat. Apa itu? Asy-syamsi wa duhaha, kemudian Al-Kafirun wal Ikhlas. Artinya rakaat pertama wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili yaghshaha was sama'i wa ma banaha. Itu atau asyamsi wadduha atau wadduha wal laili idza saja. Rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha, atau rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kayaknya yang inilah ya. Al-Kafirun al-Ikhlas. Oh, ini surah Sabu Jagat betul lah nih. Surat yang paling disenangi. Tidak ada lain. Al-Kafirun al-Ikhlas. Al-Kafirun al-Ikhlas. Nabi itu memang hebat lah. Nabi itu memang tahu kadar umatnya, itu sudah tahu. Betul-betul tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun memang ingin membaca surah, ya udah ambil surah-surah yang pendek-pendek saja. Ya. Betul, Nabi itu tidak pernah marahkan orang sembahyang pendek, itu tak pernah. Kalau marahkan orang sembahyang panjang, tak pernah. Tapi tak pernah Nabi memarahkan orang sembahyang pendek, tak pernah. Kan saya sering cerita tuh tentang sahabat yang kalau sembahyang
Al-Ikhlas terus. Qul huwallahu ahad terus. Sahabat sampai protes. Ini tak hafal ngapa? Tanya, ente tak hafal kan? Hafal. Ngapa tapi Al-Ikhlas terus? Lalu dia katakan, lapor sama Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat kalau tak ada ceritanya kecuali Al-Ikhlas. Tanya sama Rasulullah, betul yang dikatakan temanmu, sahabatmu? Iya ya Rasulullah. Apa kau tak hafal? Hafal. Ngapa pakai Al-Ikhlas? Aku senang ya Rasulullah. Tidak marah Rasulullah. Rasulullah katakan, karena cintamu dengan surat Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas akan membimbingmu ke dalam surga. Dapat pula dalilnya langsung. Kan begitu. Jadi kalau kita pakai surat Al-Ikhlas, tanya orang, apa pakai Al-Ikhlas? Aku cinta ya. Padahal tak apa lain. Ngapa? Tak ada. Apal yang lain? Apal. Ngapa tak? Enggak. Suka ya. Simpel kan jawabannya kan? Suka aja. Ngapa kau suka? Iya, ada hadisnya. Gitu. Hadisnya valid lagi. Sahih lagi hadisnya. Dalam kitab apa? Imam Nawawi, Riyadus Shalihin. Maka jadi kitab Riyadus Shalihin itu simple. Udah bingung-bingung. Mau cari hadis-hadis yang udah valid, sahih, buka aja Riyadus Shalihin. Selesai urusan. Maka saya ngajar Riyadus Shalihin itu udah paling nyaman. Karena hadis yang betul-betul tak perlu lagi perdebatan. Tak perlu lagi debat. Ini, itu, ini. Kalau yang lain itu masih, kalau kita Bukhari ya lah, karena kumpulan daripada hadis sahih. Tapi Imam Nawawi itu mengumpul dari banyaknya kitab-kitab semuanya, dikumpul dari satu kitab, sudah, pegang kitab ini. Ya sudah, simple jadinya kita. Itu tak perlu tanya lagi. Dari mana kau dapat hadis tuh? Kau baca ya kitab Riyadhus Shalihin. Udah, diam dia. Ya. Sahih kok tak ada. Tanya lagi sahih atau tak ada. Ente baca dulu. Kan gitu, simple kan? Ente baca bukunya, ente tengok nanti. Di situ nanti akan ada tertera referensi, rujukannya, referensinya ini yang meriwayatkan ini dari hadis sahabat ini yang meriwayatkan imam ini. Itu sudah dijelaskan langsung. Jadi Imam Nawawi itu tidak ngambil kecuali hadis yang valid betul lah. Ya, kalaupun memang diletakkan di situ apa, misalkan ada yang lemah, Imam Nawawi pasti akan tulis. Oh ini hadisnya lemah. Ini hadisnya hasan misalkan. Tetap dikasih tahu sama Imam Nawawi. Karena terkadang untuk perbandingan juga. Ya. Sebagai minggu kemarin kita kaji juga kan tentang hadis talqin. Kan ada hadis talqinnya di Riyadhus Shalihin. Kemudian hadis Nabi memberikan mau'izah, memberikan ceramah sedikit untuk orang-orang yang hadir dan untuk ahli kubur. Nabi mengatakan, bacakan dia doa, kemudian ingatkan dia. Kenapa kita ingatkan dia? Iya, karena dia dengar kita. Ingatkan dia. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada kan sabbatakallahu biqauli sabit. Ya, kan dalam talqin itu kan ada ucapan sabbatakallahu biqauli sabit, sabbatakallahu biqauli sabit. Mudah-mudahan Allah memantapkan lisanmu untuk menjawab sabbatakallah. Kama yusabbitul ladzina amanu. Sebagaimana Allah memantapkan lisan-lisan orang-orang yang beriman. Nah, di situ ketetapan, artinya Nabi SAW ajarkan kepada Allah itu banyak sekali hadis di situ. Nah, jadi ya sama di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita tentang sholatus sunnah, yaitu yang kedua sholatul duha. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Ada. Apabila kita mengerjakan sholat tahajud bersama-sama keluarga, yang kedua, bagaimana penggabungan antara sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah dulu, sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah, lalu bagaimana itu hukumnya Pak? Pandangan masak ini banyak berbeda-beda Pak. Ini saya masak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Salat
tahajud berjamaah boleh, nggak apa-apa. Dapat fadilah jamaahnya dapat. Artinya sholat tahajud, tapi bukan sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau seandainya berjamaah boleh, seperti yang biasa dilakukan di beberapa masjid itu kalau apa ya? Ramadan itu ya, Ramadan atau apa kan berjamaah ya kan, nggak apa-apa, boleh aja. Ya, tapi bukan berarti suatu yang ditekankan untuk berjamaah. Lain dengan tadi Idul Fitri dan Idul Adha atau istisqa, nah, itu apa ditekankan untuk berjamaah. Kayak duha. Ada yang duha berjamaah, ada. Saya pernah jadi imam di SMP 1 itu di Rasau, pas itu ada acara. Kemudian gurunya bilang, "Pak Ustadz, bagaimana kalau kita untuk mengajarkan anak-anak tentang sholat duha kita berjamaah?" Enggak apa-apa. Artinya di situ ada tarbiyah pendidikan. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak. Tapi kalau seandainya dilakukan sendiri pun pahalanya juga sama. Artinya dia boleh berjamaah tetapi tapi tidak ditekan untuk berjamaah. Artinya sendiri juga dapat keafdolannya. Jadi tidak dituntut untuk berjamaah. Kemudian penggabungan tadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i cukup misalkan masuk masjid, kemungkinan waktu itu tinggal 5 menit. Di situ kan ada beberapa sholat yang harus kita lakukan. Ada sholat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah. Ya sudah, kalau dilakukan dua, ini tak mungkin ngejar ini waktu. Ya sudah, gabungkan saja. Ya, 1-2 rakaat gabungkan 3 niat. Ya, sholli sunatal apa? Tapi enggak juga. Seandainya sudah niat qabliyah pun yang itu otomatis langsung masuk. Jadi tahiyatul masjidnya masuk, namanya itu indiraj. Indiraj itu otomatis dia langsung dapat. Jadi kalau mau disebutkan pun enggak apa-apa sholatul wudu, tapi kan panjang. Usolli sunnatul wudu wa tahiyatul masjid wa qabliyah Allah. Kalau bisa ya enggak. Tapi qabliyah saja sudah, ambil ya qabliyah. Nah, sholatul qabliyah, nanti tahiyatul masjid dan wudunya otomatis langsung ngikut. Nah, seperti itu. Allah. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, gimana kalau Ustaz udah selesai tapi waktu suruh belum masuk, itu gimana Ustaz? Nanti kita langsung suruh gimana Ustaz? Saya belum selesai. Nah, misalnya udah belum waktunya suruh, Ustaz udah selesai. Nah, belum ini belum tuh, nah, Ustaz udah selesai. Terus bolehkah kita melakukan sholat suruh? Nggak boleh. Jadi kita nunggu. Jemaah habis Ustaz. Nah itu ya. Jadi makanya harus mau nggak mau harus ditunggu. Tapi ini sampai lebih nih kita. Mungkin begitu. Yang kedua Ustaz. Nggak boleh. Yang kedua itu sholat duha itu kan kalau kita baca doa itu kan apa sih penjolok rezeki gitu lah. Penjolok rezeki. Nah, terus tadi Ustaz bilang kan tadi sholat duha untuk apa? Penghapus susah. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Kalau sholat duha nanti rezeki kita tak lancar. Iya itu memang betul ya. Sholat duha itu yang sering kita dengar adalah sholat pembuka rezeki. Betul, karena doanya begini, yang diajarkan doanya itu inna dhaha dhahauka wal jamala jamaluka wal gudrata gudratuka wal ismatuka ismatuka Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardh fa akhrijhu. Ini salat yang 2 rakaat tapi doanya maksa. Ini doa maksa ini. Kalau seandainya rezekiku di langit turunkan ya Allah, kalau di bumi keluarkan, kalau tak ada adakan, kalau sikit banyakkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan. Dan kalau tak ada kan ya Allah. Bahkan ditambah lagi sama ulama itu, kalau seandainya rezekiku itu ada di tangan orang, jangan takdirkan aku datang sama dia, takdirkan dia datang sama aku. Wah itu kan itu padu, itu padu sholat duha. Jadi kalau sholat duha itu kalau kata guru saya, ini kalau Tuhanmu ini bukan Allah,
nak halap nampak dah kau ni kata dia. Begitu. Karena Tuhan kita tu Allah. Jadi udah kata Allah. Gila 2 rakaat adalah cepat lagi. 2 rakaat cepat berdebu lagi solatnya. Mengangkat tangannya tu tadi itu memang dipaksa betul-betul kata ibu kalau bilang pakai jolok itu memang betul-betul. Itu bukan jolok lagi ada tu. Itu apa nih guyu sampai turun kan gitu, macam mana ceritanya dia bisa dapat aja. Ya, memang betul salat duha termasuk salat pembuka miftahu kunci daripada rezeki. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dan Allah takdirkan kita untuk bisa pelan-pelan untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.